Halo, balik lagi nih. Ini part terakhir dari cerita magangku ya di Biro Psikologi. Di part 1 kan aku udah cerita nih soal awal masuknya. Di part 2-nya aku udah cerita nih soal observasi dan scoring tes. Nah, di part 3 ini aku akan cerita pengalaman apa yang barulah yang ku dapatin sekaligus refleksi pribadi selama menjalani magang ini. Yuk, kita mulai aja sekarang. Jadi di periode ini aku masih terus melanjutkan tugas scoringku, tes psikologinya ya, scoring tes psikologi. Tapi bedanya nih, aku udah mulai terbiasa nih dan lebih pede dalam mengerjakan dibanding waktu-waktu awal dulu. Kalau dulu aku masih sering ragu, berkali-kali cek ulang karena takut salah. Sekarang aku udah mulai paham soal polanya, meskipun tetap harus teliti. Namun justru di sini aku kayak sadar ketelitian itu bukan soal takut salah, tapi soal tanggung jawab terhadap hasil kerja yang nantinya berpengaruh ke orang lain, dan ini termasuk anak-anak yang dites. Nah, jadi yang untuk pertengahan bulan ini aku mulai dilebarkan membuat bantu administrasi dalam konseling. Jadi tugasku itu lebih ke bagian teknis dan administratif, bukan mengenai konseling secara langsung karena itu wewenang psikolog. Tapi dari aku banyak belajar soal bagaimana proses konseling itu berjalan secara konsisten dan secara sistem, bagaimana pentingnya menjaga kerahasiaan data, dan gimana sih koordinasi antara psikolog, pihak sekolah, sampai orang tua murid itu sendiri, dan harus rapi dan hati-hati. Ini juga menjadi pengalaman yang bikin aku makin paham bahwa di balik satu sesi konseling ada banyak proses administratif yang harus disiapkan dengan baik supaya sesi itu bisa berjalan lancar, menjaga privasi semua pihak terlibat. Jadi mari kita flashback dari bulan pertama sampai sekarang. Itu ada beberapa skill yang menurutku paling berkembang, yaitu yang pertama komunikasi, baik itu secara komunikasi sama tim maupun cara menyampaikan sesuatu dengan hati-hati karena berhubungan dengan data-data yang sensitif. Yang kedua adalah empati, karena walaupun aku nggak berhadapan langsung sama proses konseling, tapi aku selalu menempatkan diri untuk menjaga perasaan semua pihak terlibat. Yang ketiga itu ketelitian. Jadi udah semacam harga mati lah gitu untuk ketelitian ini ya. Salah satu aja kesalahan kecil tapi bentukannya besar gitu kan. Yang keempat, manajemen waktu, karena tugas yang makin banyak aku dituntut buat bisa memprotesin mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, jadi bagian ini nih aku mau cerita lebih personal lah. Jujur saja, selama menjalani magang ini ada momen-momen dimana aku kadang insecure nih sama diri sendiri. Kadang aku ngeliat gimana psikolog di sana begitu tenang dan percaya diri menghadapi berbagai situasi. Jadi aku sampai mikir, emang aku nggak secapable itu ya nantinya ya. Ada rasa minder atau takut nggak baik, atau takut belum pantas lah buat berada di posisi itu. Tapi di sisi lain aku juga merasa bangga sama diri aku sendiri, jadi bagian dunia psikologi ini. Setiap kali aku bisa menyelesaikan tugas dengan baik atau dapat ujian dari supervisor atau atasan, itu rasanya seperti bukti kecil bahwa aku berada di jalan yang benar. Rasa bangga ya, itulah yang bikin aku semangat buat terus belajar, meskipun kadang diselingi rasa insecure tadi. Jadi aku ngerasa dua perasaan itu adalah insecure dan bangga sebenarnya itu wajar banget dialami sama siapapun yang baru belajar di bidang baru. Yang penting gimana caranya kita tetap terus berjalan
dan nggak berhenti untuk belajar. Jadi itulah pengalaman magangku selama ini dari bulan pertama hingga bulan akhir ya. Selama 2 bulan ini banyak banget yang aku pelajari, dari mulai observasi, scoring test, sampai administrasi konseling. Tapi yang paling berharga buat aku itu bukan soal skill teknis, tapi aku proses mengenal diri sendiri dan yang lebih dalam, dan banyak banget lah aku belajar alat-alat tes gitulah. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nemenin aku dari part 1 sampai part 3 ini ya, untuk cerita magangku. Semoga cerita ini bisa jadi gambaran atau bahkan motivasi buat kalian yang tertarik di bidang psikologi ini. Kalau kalian punya pengalaman magang yang serupa, boleh di-share di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan konten-konten lainnya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sekian dan terima kasih ya selama 2 bulan ini buat tempat magangku dan juga kampusku ya. Bye bye.